Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan Dr. Andes Sial Afli Mahidin, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cisaat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu materi yang saya anggap cukup penting, yaitu menyusun kalimat efektif. Mengapa saya menganggap bahwa materi ini sangat penting? Karena didasari oleh keprihatinan bahwa penguasaan siswa tentang kalimat efektif itu sangat rendah. Mereka sulit sekali membuat dan menyusun kalimat, baik lisan maupun tulisan. Apalagi materi di kelas 12 khususnya semester 2 adalah materi membuat dan menyusun artikel dan membuat esai atau kritik. Nah, bagi saya materi itu harus diawali oleh penguasaan tentang kalimat efektif. Karena itulah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas kalimat efektif. Ya, kita awali bahwa ketika membuat suatu tulisan, karangan, ataupun membuat suatu bagian yang lebih sederhana dari karangan, yaitu kalimat, kita sering menghadapi banyak persoalan. Salah satunya adalah apakah kalimat yang kita buat itu efektif atau tidak, sehingga pembaca bisa memahami apa yang ingin kita ungkapkan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan informasi dari pembicara atau penulis kepada lawan bicara secara tepat, ya, atau baik dan benar. Jadi, apabila si pembicara menyatakan A, maka ditafsirkan atau diterima oleh si penerima pesan itu juga sama, yaitu A. Untuk itu maka dibutuhkan kalimat yang efektif. Kalimat efektif biasanya atau kalimat tidak efektif biasanya terjadi yang pertama karena ada pleonastis atau pleonasme, yaitu pemakaian kata yang mubazir atau berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya di sini contoh banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan. Nah, di sini banyak tombol-tombol ini tidak tepat karena tombol-tombol sudah menyatakan banyak. Yang tepat adalah banyak tombol, ya, yang dapat Anda gunakan. Kalimat tidak efektif bisa terjadi juga karena kontaminasi atau kerancuan susunan dan fungsi atau jabatan. Misalnya letak subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Contoh di sini ada fitur terbarunya Adobe Photoshop, ini lebih menarik dan bervariasi. Nah, di sini sudah ada Adobe Photoshop tapi juga adanya. Ini bisa diperbaiki menjadi dua kalimat ini. Berikutnya karena salah pemilihan kata atau diksi. Misalnya saya mengetahui kalau ia kecewa. Nah, kalau itu kan menyatakan syarat, sedangkan di sini bukan syarat. Harusnya menyatakan bahwa, ya, sebab akibat. Saya mengetahui bahwa ia kecewa. Seorang mahasiswa mati di kamar kosnya. Nah, kata mati di sini harus kita perhatikan karena sama dengan kata-kata lain yang bermakna sama, tapi yang tepat adalah kata mati. Bisa juga kalimat tidak efektif muncul karena salah nalar atau tidak logis. Misalnya bola gagal masuk gawang. Yang gagal itu bukan bolanya, tapi penendangnya. Harusnya ia gagal memasukkan bola ke gawang. Bisa juga karena pengaruh bahasa asing atau daerah, atau biasa kita sebut interferensi. Saya tinggal di Semarang di mana ibu saya bekerja. Ini tidak efektif karena ini seolah terjemahan dari I live in Semarang where my mother works. Harusnya saya tinggal di Semarang tempat ibu saya bekerja. Yang keenam, kalimat tidak efektif bisa terjadi karena kata depan yang tidak perlu. Di program ini menyediakan berbagai fitur. Ini tidak tepat, terutama penggunaan kata depan di. Harusnya program ini menyediakan berbagai fitur. Ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu ketuturan menjadi kurang efektif. Antara lain, nah, di sini ada kurang padunya kesatuan gagasan,
kurang ekonomis, kurang logis, pemakaian kata yang kurang sesuai, konstruksi yang bermakna ganda, dan penyusunan kalimat yang kurang cermat. Berikutnya syarat kalimat efektif. Yang pertama kesatuan, yaitu adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contoh, pembangunan sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Ini kalimat yang tidak jelas. Mana subjeknya, mana predikatnya, ya. Harusnya bisa diperbaiki menjadi pembangunan sekolah baru dibantu oleh bank. Ya. Yang kedua, kalimat efektif antara lain syaratnya harus adanya kepaduan atau koherensi, yaitu terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Nah, di sini contoh, saya punya rumah baru saja diperbaiki. Nah, kata baru di sini menimbulkan ambigu karena yang baru itu rumahnya atau diperbaikinya. Nah, ini dapat diubah supaya menjadi jelas, ya. Jadi rumah baru saya diperbaiki. Berikutnya keparalelan atau kesejajaran, yaitu terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata, dan frase yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Nah, kata menjadi dan sebagai di sini tidak tepat. Harusnya pilih salah satu. Kakakmu menjadi dosen atau pengusaha. Atau kakakmu dosen atau sebagai pengusaha. Supaya mengandung unsur keparalelan atau kesejajaran. Yang keempat, penekanan. Yaitu terjadinya suatu perlakuan khusus pada kata tertentu dalam kalimat. Sehingga berpengaruh terhadap makna secara keseluruhan. Beberapa cara yang dapat dipakai untuk memberikan perlakuan khusus pada kata tertentu, misalnya meletakkan kata yang ditonjolkan pada awal kalimat, melakukan pengulangan kata atau repetisi, melakukan pengontrasan kata kunci, atau menggunakan partikel penegas. Yang kelima, syarat kalimat efektif adalah kehematan. Adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Ini seringkali terlihat. Misalnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Di sini unsur pemborosannya misalnya pada kata dengan mata kepala saya sendiri. Karena yang namanya melihat pasti dengan mata. Ini berlebihan. Ini bisa dibuang ini. Ya, bisa dibuang. Kemudian belajar seharian. Yang namanya belajar seharian pasti dari pagi sampai petang. Nah, kalimat ini bisa diperbaiki menjadi saya melihat mahasiswa itu belajar seharian. Itu sudah lebih hemat. Yang keenam, kelogisan. Logis. Adanya terdapat kalimat yang logis atau masuk akal. Contoh, kepada Bapak Kepala, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, waktu dan tempat ini tidak logis kami persilakan. Karena bukan waktu dan tempat yang harus kita persilakan, tetapi Bapak Kepala. Nah, ini harus kita perbaiki menjadi kepada Bapak Kepala kami persilakan.